Amin. Saudara, hari ini sharingnya adalah menang dalam pencobaan, menang dalam godaan. Yaitu Yakobus 1 ayat 13 sampai 18. Jadi sudah topik yang ketiga dalam kitab Yakobus. Saudara, saya mulai dengan pendahuluan. Orang dewasa itu sabar dalam pencobaan. Saudara, terkadang pencobaan adalah ujian di luar, terkadang itu adalah godaan di dalam. Pencobaan mungkin merupakan ujian yang diizinkan oleh Tuhan, atau mungkin merupakan pencobaan yang dikirim oleh setan dan didorong oleh sifat kejatuhan kita sendiri. Saudara, aspek pencobaan yang kedua ini, godaan di dalam, yang dibahas Yakobus di bagian ini. Kita mungkin bertanya, mengapa Yakobus menghubungkan keduanya? Apa hubungan antara pencobaan di luar dan godaan di dalam? Sederhananya gini, saudara. Jika kita tidak hati-hati, ujian yang di luar bisa menjadi godaan di dalam. Ketika keadaan kita sulit, kita mungkin mendapati diri kita mengeluh terhadap Tuhan, mempertanyakan kasih karunia-Nya, dan menolak kehendaknya. Pada titik ini, setan akan memberi kita kesempatan keluar dari kesulitan. Kesempatan ini adalah godaan, saudara. Ada banyak ilustrasi tentang kebenaran ini yang ditemukan di dalam Alkitab. Abraham tiba di Kanaan dan menemukan kelaparan di sana. Dia tidak bisa merawat kawanan dan ternaknya. Ujian ini adalah kesempatan untuk membuktikan iman Abraham kepada Tuhan. Tetapi Abraham mengubahnya menjadi godaan dan pergi ke Mesir. Tuhan harus menghajar Abraham untuk membawanya kembali ke tempat ketatan dan berkat. Saudara, pada saat bangsa Israel menggembara di padang gurun, bangsa itu sering mengubah ujian menjadi godaan dan mencobai Tuhan. Tidak lama setelah mereka dibebaskan dari Mesir, persediaan air mereka habis dan mereka harus berjalan selama 3 hari tanpa air. Ketika mereka menemukan air, rasanya sangat pahit sehingga mereka tidak dapat meminumnya. Mereka mulai menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Mereka mengubah ujian mereka menjadi godaan dan mereka gagal. Tentu saja Tuhan tidak ingin kita menyerah pada godaan. Namun dia juga tidak dapat menghindarkan kita dari pengalaman tersebut. Jika kita ingin menjadi dewasa, kita harus menghadapi ujian dan godaan. Saudara, bagaimana kita dapat menang dari godaan ini? Jadi di sini di sharing ada 3 fakta yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita harus mempertimbangkan ini, saudara. Jika kita ingin mengatasi godaan. Satu, kita harus mempertimbangkan penghakiman Allah. Yang kedua, kita mempertimbangkan kebaikan Allah. Dan yang ketiga, kita mempertimbangkan sifat ilahi Allah yang ada di dalam kita, saudara. Saya akan mulai. Firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 18. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah mempertimbangkan penghakiman Allah. Ini adalah pertimbangan negatif, tetapi ini penting. Yakobus berkata, lihat ke depan dan lihat di mana dosa berakhir, yaitu kematian. Jangan menyalahkan Tuhan atas pencobaan. Dia terlalu kudus untuk dicobai,
dan dia terlalu pengasih untuk mencobai orang lain. Tuhan memang menguji kita seperti yang dia lakukan pada Abraham, Kejadian 22. Tetapi dia tidak dapat mencobai kita. Kitalah yang mengubah ujian menjadi pencobaan. Pencobaan adalah kesempatan untuk mencapai hal yang baik dengan cara yang buruk di luar kehendak Allah. Apakah salah ingin lulus ujian? Tentu saja tidak. Tetapi jika Anda menipu, menyontek untuk lulus ujian, maka Anda telah berbuat dosa. Misalnya, godaan untuk menyontek adalah kesempatan untuk mencapai hal yang baik, yaitu hal untuk lulus ujian dengan cara yang salah. Makan itu tidak salah, tetapi jika Anda mempertimbangkan untuk mencuri makanan itu, maka Anda menggoda diri Anda sendiri. Kita menganggap dosa sebagai suatu tindakan, tetapi Allah melihatnya sebagai suatu proses. Ada melakukan satu perbuatan dosa, namun satu perbuatan itu mendatangkan dosa, kematian, dan penghakiman atas seluruh umat manusia. Jadi di firman ini, Yakobus menggambarkan proses dosa dalam 4 tahap. Proses pertama, dosa itu dimulai dari yang namanya keinginan, ayat 14. Kata nafsu berarti segala jenis keinginan dan tidak hanya nafsu seksual. Keinginan hidup yang normal diberikan kepada kita oleh Tuhan dan dengan sendirinya keinginan itu tidak berdosa. Karena tanpa keinginan-keinginan ini kita tidak dapat berfungsi. Kecuali kita bisa merasa lapar dan haus. Kalau tidak kita tidak akan pernah makan dan minum. Dan kita mati. Tanpa kelelahan, tubuh kita tidak akan pernah istirahat dan pada akhirnya rontok. Saat kita ingin memuaskan keinginan ini dengan cara di luar kehendak Tuhan, maka kita mendapat masalah. Makan itu normal, kerakusan itu dosa. Tidur itu normal, kemalasan adalah dosa. Seks itu normal, tetapi berzina itu dosa. Beberapa orang mencoba menjadi spiritual dengan menyangkal keinginan normal ini atau yang namanya asketisme, saudara, atau dengan berusaha untuk menekannya. Tetapi ini tidak hanya membuat mereka tidak spiritual. Keinginan-keinginan ini harus menjadi hamba kita dan bukan tuan kita. Dan ini kita dapat kita lakukan melalui Yesus Kristus. Setelah keinginan, yang kedua adalah penipuan, saudara. Tidak ada pencobaan yang muncul sebagai pencobaan. Ini selalu tampak memikat daripada yang sebenarnya. Yakobus menggunakan 2 ilustrasi dari dunia olahraga untuk membuktikan pendapatnya. Terseret membawa serta gagasan tentang umpan jebakan dan terpikat dalam bahasa Yunani aslinya adalah umpan kail. Pemburu dan nelayan harus menggunakan umpan yang tujuannya untuk memikat dan menangkap mangsanya. Tidak ada hewan yang sengaja masuk ke dalam perangkap dan tidak ada ikan yang sengaja menggigit kail yang telanjang. Idenya adalah untuk masuk ke dalam jebakan dan kail. Pencobaan selalu disertai oleh sesuatu yang memikat, disertai oleh umpan yang menarik bagi keinginan alami kita. Umpan tidak hanya menarik kita, tetapi umpan juga menyembunyikan fakta bahwa menyerah pada keinginan pada akhirnya akan membawa kerugian dan hukuman. Yang memikat adalah umpannya. Lot tidak akan pernah bergerak menuju Sodom seandainya dia tidak melihat dataran sungai Yordan yang banyak airnya. Ketika Daud melihat istri tetangganya, dia tidak akan pernah melakukan perzinahan seandainya dia dapat melihat akibat yang tragis sehabis itu. Kematian seorang bayi, pembunuhan seorang prajurit pemberani yaitu Uria, dan pelanggaran terhadap seorang putrinya Tamar. Umpan membuat kita buta melihat hasil akibat dosa. Umpan membuat kita tidak bisa melihat akibat dari dosa, saudara. Ketika Yesus dicobai iblis, ia selalu menghadapi pencobaan itu berdasarkan firman Tuhan. 3 kali dia berkata, ada tertulis, dari sudut pandang manusia, mengubah batu menjadi roti untuk memuaskan rasa lapar adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan. Tetapi tidak dari sudut pandang Tuhan. Ketika Anda mengetahui Alkitab, Anda dapat mendeteksi umpan dan menghadapinya dengan tegas. Ini artinya berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Dan penipuan itu akan melanjutkan dirinya dengan ketidaktaatan, saudara. Ketika kita
pindah dari emosi, yaitu keinginan dan intelek, pikiran penipuan, kita akan bergerak menuju kehendak, yaitu ketidaktaatan. Yakobus mengubah gambaran dari berburu dan memancing menjadi melahirkan, saudara. Keinginan menyusun metode untuk mengambil umpan, kehendak menyetujui dan bertindak dan hasilnya akan melahirkan dosa. Apakah kita merasakan atau tidak, kita terpikat dan terjebak. Kehidupan Kristen adalah soal kehendak, saudara, bukan perasaan. Jadi kalau soal kita suka atau nggak suka sama istri saya atau suami, kita bukan lagi soal perasaan. Tapi kehendak apakah saya ingin mengasihi dia, seperti itu, saudara. Jadi saya sering mendengar orang percaya berkata, saya tidak ingin membaca Alkitab atau saya tidak ingin menghadiri pendalaman Alkitab. Anak-anak beroperasi atas dasar perasaan. Aku suka atau enggak. Tetapi orang dewasa itu beroperasi atas dasar kehendak. Mereka bertindak karena itu benar, tidak peduli bagaimana perasaan mereka. Ini menjelaskan mengapa orang Kristen yang belum dewasa mudah jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu karena mereka membiarkan perasaan mereka untuk membuat keputusan. Saudara, ikuti hatimu itu bukan nasihat Alkitab. Alkitab tidak berbicara ikutilah hatimu. Alkitab berbicara bahwa hati itu licik. Hati itu lebih licik dari apapun. Kita tidak boleh mengikuti perasaan kita. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Jadi semakin Anda melatih keinginan kita untuk mengatakan tidak pada pencobaan, semakin Tuhan akan mengambil kendali atas hidup Anda. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang keempat adalah kematian. Ketidaktaatan melahirkan kematian, saudara, bukan kehidupan. Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dosa matang, tetapi jika itu terjadi, hasilnya adalah kematian. Jadi dari keinginan, penipuan, ketidaktaatan, dan terakhir menuju kematian. Itulah proses dosa, saudara. Jika kita hanya percaya firman Tuhan dan melihat tragedi terakhir ini, itu akan mendorong kita untuk tidak menyerah pada pencobaan. Tuhan telah membangun pertimbangan ini karena dia mengasihi kita. Yeskiel 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, keempat tahap pencobaan dan dosa ini dengan sempurna digambarkan dalam dosa pertama yang dicatat di dalam Alkitab di Kejadian 3. Ular menggunakan hasrat untuk menarik perhatian Hawa. Sebab Allah mengetahui bahwa pada hari kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Apakah ada salah dengan menimba ilmu? Apa ada yang salah dengan mengetahui apa yang baik dan jahat? Apakah ada yang salah dengan makan makanan? Hawa melihat pohon itu baik untuk dimakan dan keinginannya timbul, saudara. Paulus menggambarkan penipuan Hawa, yaitu tahap kedua penipuan, dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya, dengan penipuannya, dengan memasang umpan dan kail. Setan adalah si penipu dan dia berusaha untuk menipu pikiran. Umpan yang dia gunakan dengan Hawa adalah fakta bahwa pohon terlarang itu baik dan menyenangkan dan memakannya akan membuat dia bijaksana. Dia melihat umpannya tetapi melupakan peringatan Tuhan. Dia melupakan firman Tuhan yang mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hawa tidak menaati Tuhan dengan mengambil buah itu dari pohon itu dan memakannya. Kemudian dia membaginya dengan suaminya dan dia tidak menaati Tuhan. Karena Adam tidak tertipu, tetapi berdosa dengan mata terbuka lebar. Dosanya lah yang menjerumuskan umatnya ke dalam tragedi, saudara. Baik Adam dan Hawa langsung mengalami kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah, dan kematian jasmani. Terakhir, semua manusia mati karena Adam. Orang yang mati tanpa Yesus Kristus akan mengalami kematian kekal, yaitu lautan api.
Setiap kali Anda dihadapkan dengan pencobaan, alihkanlah pandangan Anda dari umpan dan lihatnya ke depan untuk melihat konsekuensi dosa, yaitu penghakiman Allah. Karena upah dosa adalah maut, saudara. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan kebaikan Allah. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Salah satu tipu muslihat musuh adalah meyakinkan kita bahwa Bapa kita menahan berkat kita, bahwa Dia tidak benar-benar mengasihi dan mempedulikan kita. Ketika setan mendekati Hawa, dia menyarankan bahwa jika Tuhan benar-benar mencintainya, dia akan mengizinkannya untuk makan dari pohon terlarang itu. Ketika setan menggoda Yesus, dia mengajukan pertanyaan tentang kelaparan. Jika Bapamu mengasihimu, mengapa kamu lapar? Kebaikan Tuhan adalah pertimbangan besar untuk tidak menyerah pada pencobaan. Karena Tuhan itu baik, kita tidak membutuhkan orang lain termasuk setan untuk memenuhi kebutuhan kita. Lebih baik lapar dalam kehendak Tuhan daripada kenyang di luar kehendak Tuhan. Begitu kita mulai meragukan kebaikan Tuhan, kita akan tertarik pada tawaran setan dan keinginan alami di dalam diri kita akan menjangkau umpannya. Musa memperingatkan umat Israel untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan ketika mereka mulai menikmati berkat tanah perjanjian. Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Kita juga membutuhkan peringatan ini hari ini. Yakobus menjadikan 4 fakta tentang kebaikan Tuhan. Dan kita harus tahu tentang kebaikan Tuhan ini. Pertama, Tuhan hanya memberikan pemberian yang baik. Segala sesuatu yang baik di dunia ini berasal dari Tuhan. Jika itu tidak datang dari Tuhan, itu tidak baik. Jika itu berasal dari Tuhan, itu pasti baik. Meskipun kita tidak langsung melihat kebaikan di dalamnya. Duri dalam daging Paulus diberikan kepadanya oleh Tuhan dan tampaknya itu merupakan pemberian yang aneh. Namun itu menjadi berkat yang luar biasa baginya. Yang kedua, cara Tuhan memberi itu baik. Kita dapat menerjemahkan klausa kedua dan setiap tindakan memberi. Ada kemungkinan seorang memberi kita hadiah dengan cara yang tidak berasal dari kasih sayang. Nilai sebuah pemberian dapat dikurangin dengan cara pemberiannya kepada kita. Tetapi ketika Tuhan memberi kita berkat, Dia melakukannya dengan cara yang penuh kasih sayang dan murah hati. Apa yang Dia berikan dan bagaimana cara Dia memberi, keduanya baik. Dan yang ketiga, Tuhan itu memberi dengan terus-menerus. Kata kerja di sini adalah sebuah present participle yang artinya terus-menerus. Tuhan tidak hanya memberi sesekali, Dia memberi terus-menerus. Bahkan ketika kita tidak melihat karunia-Nya, Dia terus-menerus mengirimkannya. Bagaimana kita tahu hal ini? Karena Dia memberitahu kita demikian dan kita percaya akan firman-Nya. Yang keempat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak ada bayangan lain dari Tuhan. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk berubah. Dia tidak bisa berubah menjadi lebih buruk karena Dia Maha Kudus. Dia tidak bisa berubah menjadi lebih baik karena Dia sudah sempurna. Cahaya matahari bervariasi saat bumi berubah, tetapi matahari itu sendiri tetap bersinar. Jika bayangan datang antara kita dan Bapa, Dia tidak menyebabkan mereka, saudara. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Artinya kita tidak boleh mempertanyakan kasih-Nya dan meragukan kebaikan-Nya ketika kesulitan datang atau godaan muncul. Jika Raja Daud mengingat kebaikan Tuhan, dia tidak akan mengambil Batsheba dan melakukan dosa-dosa yang mengerikan itu. Setidaknya inilah yang dikatakan Nabi Nathan kepada Raja. 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumahmu, rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ini kutambah lagi ini dan itu kepadamu." Perhatikanlah pengulangan kata memberi terus-menerus yang Tuhan lakukan kepada Daud dalam pernyataan singkat ini. Tuhan telah terus-menerus baik kepada Daud, namun Daud melupakan kebaikan Tuhan dan mengambil umpan dari setan, saudara. Nah,
Pertimbangan pertama melawan pencobaan adalah yang negatif, yaitu penghakiman Allah. Pertimbangan kedua ini positif, yaitu kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap yang sehat, tetapi kasih akan Tuhan harus menyeimbangkannya. Kita dapat menaati karena dia mungkin menghajar kita, atau kita dapat menaati dia karena dia telah baik kepada kita. Dia telah murah hati kepada kita, dan karena kita mengasihi dia karenanya. Sikap positif inilah yang membantu Yusuf untuk tidak berbuat dosa ketika dia digoda oleh istri majikannya. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi dan lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Jadi Yusuf memandang kebaikan Tuhan, memandang kebaikan yang dilakukan oleh Potifar kepadanya, dan dia tidak ingin berbuat dosa kepada istri Potifar. Yusuf tahu bahwa semua berkat ini berasal dari Allah. Kebaikan Tuhanlah melalui tangan majikannya yang menahannya pada saat pencobaan, saudara. Karunia Allah selalu lebih baik daripada tawar-menawar yang tidak tulus dan penuh muslihat dari setan, saudara. Setan tidak pernah memberikan hadiah apapun kepada kita karena dia bukan pencipta, saudara. Dia adalah penipu. Saudara akan melupakan peringatan Tuhan dan kebaikan Tuhan karena, sorry, akhirnya membayar dengan mahal. Ini dihapus. Jadi Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambainya. Akan melihat kekayaan terlarang, menginginnya dan mengambilnya. Dia menjadi kaya tetapi kesedihan yang mengikutinya mengubah kekayaan menjadi kemiskinan. Saudara, sewaktu Anda dicobai, Anda harus merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda merasa membutuhkan sesuatu, tunggulah Tuhan untuk menyediakannya. Jangan pernah mempermainkan umpan iblis. Salah satu tujuan pencobaan adalah untuk mengajari kita kesabaran. Daud tergoda 2 kali untuk membunuh Raja Saul dan dapat mempercepat penobatannya sendiri. Tetapi dia menolak godaan tersebut dan menunggu waktu Tuhan. Saudara, hal yang ketiga adalah kita harus mempertimbangkan bahwa kita di dalam kita adalah udah ada sifat ilahi Allah, yaitu manusia baru di dalam kita. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. So di pertimbangan pertama Tuhan berkata, lihatlah ke depan dan waspadalah tentang penghakiman. Di pertimbangan kedua dia berkata, lihatlah di sekeliling dan lihat betapa baiknya aku telah berbuat baik kepada kamu. Namun dengan pertimbangan ketiga ini Tuhan berkata, lihatlah ke dalam dan sadarilah bahwa engkau telah dilahirkan dari atas dan memiliki kodrat ilahi. Yakobus menggunakan kelahiran sebagai gambaran keinginan yang membawa kepada dosa dan kematian. Dia juga menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana kita bisa menikmati kemenangan atas pencobaan dan dosa. Rasul Yohanes menggunakan pendekatan serupa di dalam 1 Yohanes 3:9, di mana benihnya mengacu pada manusia baru di dalam diri orang percaya. Dan perhatikanlah ciri-ciri kelahiran ini. Pertama, itu datang dari atas. Nikodemus mengira dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali, tetapi dia salah. Kelahiran ini bukan dari daging, itu dari atas. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Sama seperti kita tidak melahirkan kelahiran manusia kita sendiri, kita tidak dapat melahirkan kelahiran spiritual kita. Ketika kita menaruh iman kepada Yesus Kristus, Tuhanlah yang melakukan mujizat. Itu murah hati, kita tidak dapat mendapatkannya atau pantas mendapatkannya. Tuhan memberikan kita kelahiran rohani karena kasih karunia dan kehendaknya sendiri, yang lahir bukan dari darah, yaitu keturunan manusia, atau dari keinginan daging atas usaha manusia, atau dari keinginan manusia, bantuan manusia, tetapi dari Allah.
Tidak seorang pun dapat dilahirkan kembali karena kerabatnya, resolusinya, atau agamanya. Kelahiran baru adalah karya Allah. Dan ciri-ciri manusia baru adalah itu datang melalui firman Tuhan. Sama seperti kelahiran manusia membutuhkan dua orang tua, demikian pula kelahiran ilahi memiliki dua orang tua, yaitu firman Allah dan roh Allah. Yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat binasa, tetapi dari benih yang tidak dapat binasa, oleh firman Allah yang hidup dan tetap untuk selama-lamanya. Roh Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk menghasilkan mujizat kelahiran baru. Karena firman Allah berhidup dan berkuasa, itu dapat membangkitkan kehidupan di dalam hati orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Dan hidup itu adalah hidup Allah. Jadi saudara, ini adalah kelahiran terbaik yang mungkin. Kita adalah sejenis buah sulung dari ciptaannya. Tulis Yakobus kepada orang-orang percaya Yahudi. Dan kata buah sulung akan bermakna bagi mereka. Orang Yahudi perjanjian lama membawa buah sulung kepada Tuhan sebagai ungkapan pengabdian dengan ketatan mereka. Yaitu pada Amsal 3:9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, dari semua makhluk yang Tuhan miliki di alam semesta ini, orang Kristen adalah ciptaan yang paling tinggi dan terbaik. Karena apa? Karena kita berbagi sifat Allah. Karena alasan ini adalah merendahkan martabat kita untuk menerima umpan godaan dari setan dan menginginkan hal-hal yang berdosa. Kelahiran yang lebih tinggi harus berarti kehidupan yang lebih tinggi. Dengan memberi kita kelahiran baru, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak dapat menerima manusia lama kita. Dia tidak dapat menerima kelahiran lama kita. Di sepanjang Alkitab, Tuhan menolak anak sulung dan menerima anak kedua. Dia menerima Habel, bukan Kain. Dia menerima Ishak, bukan Ismail. Dia menerima Yakub, bukan Esau. Dia menolak kelahiran pertama Anda, yaitu kelahiran alami, yaitu kelahiran dari air, dari ketuban ibu. Tidak peduli betapa mulianya itu di mata manusia. Dan dia mengumumkan, Anda harus lahir kembali. Anda membutuhkan kelahiran kedua. Pengalaman kelahiran baru inilah yang membantu kita mengatasi godaan. Karena kita memiliki sifat Allah di dalam kita. Jika kita membiarkan sifat lama dari kelahiran pertama mengambil alih, kita akan gagal. Kita menerima sifat lama kita dari Adam dan dia gagal. Tetapi jika kita menyerah pada sifat baru kita akan berhasil. Karena sifat baru itu berasal dari Yesus Kristus dan dia adalah pemenangnya, saudara. Penutup, saudara. Kita harus diberi makan firman Tuhan setiap hari agar kuat untuk berperang dan menang. Sama seperti Roh Kudus menggunakan firman Tuhan untuk memberi Anda kelahiran rohani, Dia menggunakan firman Tuhan untuk memberikan Anda kekuatan rohani. Yaitu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apapun alasan yang kita buat, tidak ada yang bisa disalahkan atas dosa, kecuali kita sendiri, saudara. Keinginan kita itulah yang membawa kita ke dalam pencobaan dan dosa. Tuhan tidak bisa disalahkan. Tetapi Tuhan telah mendirikan 3 pertimbangan ini untuk menjaga kita dari dosa. Yaitu pertimbangan adanya penghakiman, pertimbangkan karena Tuhan itu telah baik kepada kita, dan pertimbangkan karena manusia baru yang ada di dalam diri kita. Jika kita mengindahkan rintangan, kita akan memenangkan mahkota. Jika kita menerobos godaan, kita akan menemukan peti mati kekal, saudara. Maukah kita menang dalam godaan? Saudara, demikian sharing saya. Minggu depan kita akan bahas tentang pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Tuhan Yesus